pendengar Gantari, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali bersama saya Lamtiar Sihombing, saya akan membacakan sejumlah berita hangat yang telah kami sajikan untuk menemani Anda. Berita yang pertama datang dari Sumatera Utara. Wali Kota Medan tinjau kesiapan RSUD Medan Labuhan dalam melayani warga. Wali Kota Medan, Sumatera Utara yaitu Bobi Nasution meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Medan Labuhan untuk memastikan kesiapannya sebelum beroperasi melayani kesehatan warga di Medan Utara. Peninjauan ini dilakukan kemarin dan untuk memastikan apakah rumah sakit tipe C ini sudah layak beroperasi atau belum, tegas Bobi Nasution di Medan pada Kamis 4 Februari 2022. Wali Kota Medan mengatakan bahwa pihaknya memasuki satu persatu ruangan sekaligus mengecek fasilitas pelayanan kesehatan di Medan Utara, meliputi Medan Labuhan, Medan Dali, Medan Marelan, dan Medan Belawan. Bobi menemukan beberapa fasilitas yang belum memadai, seperti belum adanya lampu penerangan, sehingga kondisi ruangan gelap dan dinding rumah sakit ada yang retak. Jika fasilitas rumah sakit memadai, tentu banyak warga yang merasa aman dan nyaman untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi penduduk di Medan Utara. Diketahui bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Medan Labuhan total memiliki 7 lantai dengan luas bangunan 13.539 meter persegi yang terletak di Jalan Yos Sudarsono dengan kilometer 19 Kelurahan Pekan Labuhan. Pembangunan RSUD menggunakan dana APBD Kota Medan tahun 2018-2019 yang disebut 100 miliar rupiah dan Dinas Kesehatan masih membutuhkan 75 miliar rupiah bagi alat medis dan lainnya. Lindungi keluarga Anda dengan Milosti Oil. Milosti Oil merupakan healing oil terbaik saat ini, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milosti Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milosti Oil. Jadikan Milosti Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Berita selanjutnya datang dari Jakarta. OJK ungkap sederet tantangan pembiayaan UMKM. Pemerintah menargetkan pembiayaan terhadap UMKM mencapai 30% pada tahun 2024. Guna menuju target tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi. Otoritas Jasa Keuangan menginventarisasi sejumlah tantangan yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan kepada UMKM ini. Menurut catatan OJK, pembiayaan kredit usaha rakyat mencapai 281,86 triliun rupiah per Desember 2021. Ketua Satuan Tugas Pengembangan Keuangan Syariah dan Ekosistem UMKM yaitu Ahmad Buchori mengatakan bahwa sejumlah tantangan termasuk masih minimnya edukasi dan pendampingan kepada UMKM sehingga hal itu perlu ditekan dan didorong lebih jauh lagi. Pertama, penyebaran Omikron sejak November 2021 di Indonesia akan cukup berdampak pada penyaluran pembiayaan UMKM, sehingga perlu dilakukan adanya pengendalian pandemi dan program pemulihan UMKM. Kemudian adanya kebijakan The Fit untuk mempercepat laju pengurangan pembelian aset dan rencananya akan berdampak pada kenaikan suku bunga sampai dengan 3 kali lipat di tahun 2022 yang akan berdampak laju pembiayaan terhadap UMKM. Ia juga menilai perlu adanya peningkatan kewaspadaan atau awareness industri jasa keuangan untuk meningkatkan persentase portofolio pembiayaan kepada sektor UMKM hingga 30%, baik melalui paket kebijakan maupun mempersiapkan database UMKM yang mampu dimanfaatkan oleh lembaga jasa keuangan untuk mempermudah analisis kredit. Selanjutnya, pihaknya juga mendorong secara masif program pembiayaan kepada UMKM yang telah ada saat ini, khususnya pinjaman tanpa agunan seperti kredit usaha rakyat dengan skema klaster, kredit atau pembiayaan melawan rentenir, kemudahan UMKM untuk go publik, dan penyempurnaan kebijakan seperti ketentuan branchless banking.
Lindungi keluarga Anda dengan Milosti Oil. Milosti Oil merupakan healing oil terbaik saat ini, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milosti Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milosti Oil. Jadikan Milosti Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Berita selanjutnya datang dari Sumatera Utara. PLN Sumut ajak masyarakat menggunakan kompor induksi. PT PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara mengajak masyarakat untuk memanfaatkan peralatan rumah tangga yang ramah lingkungan dengan menggunakan kompor induksi. Masyarakat untuk memanfaatkan kompor induksi sebagai solusi mendukung energi yang berkelanjutan, kata senior manajer niaga dan manajer pelangganan PLN Sumut, yaitu Khairuddin di Medan. Khairuddin menyebutkan bahwa banyak keuntungan yang didapat dari penggunaan kompor induksi bila dibandingkan kompor konvensional. Selain aman, praktis, efisien, suhu dapat diatur sesuai dengan keinginan. Kompor induksi juga memiliki desain yang sangat elegan dengan beragam fitur yang dapat dipergunakan. Keunggulan lain, kompor induksi yang ramah lingkungan, tidak ada asap. Keunggulan lain dari kompor induksi yakni ramah lingkungan, tidak terdapat asap, tidak berbau, tidak ada emisi udara. Selain itu, pelanggan tidak perlu khawatir kehabisan gas dan repot mengganti tabung gas. Ia mengatakan bahwa dalam mendorong penggunaan kompor induksi, saat ini PLN memberikan diskon tambah daya bagi pelanggan yang melakukan penambahan hingga 5.500 volt ampere dengan hanya membayar Rp150.000 saja, dengan syarat membeli kompor induksi sampai tanggal 31 Maret 2022. Bagi pelanggan yang ingin menikmati promo nyaman kompor induksi, berikut caranya. Yang pertama, lakukan pembelian kompor induksi di toko yang bekerja sama dengan PLN dengan pembelian online melalui Tokopedia. Berikutnya, pelanggan akan mendapatkan kode voucher tambah daya. Yang ketiga, buka aplikasi PLN Mobile, pilih menu layanan listrik ubah daya. Yang kelima, pilih ID pelanggan. Yang keenam, lengkapi data pemohon. Berikutnya, pilih daya yang diinginkan. Masukkan kode voucher tambah daya dan submit permohonan. Maka akan muncul biaya perubahan daya menjadi Rp150.000 saja. PLN Sumatera Utara akan terus berupaya mendorong masyarakat dalam menggunakan kompor induksi. Selain biayanya yang lebih murah, dengan kompor induksi akan memberikan pengalaman memasak yang lebih aman dan nyaman. Lindungi keluarga Anda dengan Milosti Oil. Milosti Oil merupakan healing oil terbaik saat ini, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milosti Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milosti Oil. Jadikan Milosti Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Berita selanjutnya datang dari Madiun. Sebanyak 6 siswa SMA Negeri 1 Kota Madiun terserang COVID-19. PTM dihentikan. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Kelurahan Berencana Kota Madiun, yaitu Denik Wuryani, membenarkan 6 siswa SMA Negeri 1 Kota Madiun terkonfirmasi positif COVID-19.
Awalnya ditemukan 1 siswa positif. Kemudian kami lakukan penelusuran dan tes swab kepada 59 kontak erat, yakni siswa dan sejumlah guru. Dan hasilnya ditemukan 5 yang positif, sehingga total siswa yang terkonfirmasi COVID-19 ada 6 orang. Ungkapnya pada Sabtu 5 Februari 2022. Pihaknya belum mengetahui varian COVID-19 dari pasien yang bersangkutan. Dinkes juga telah mengirim hasil sampel 6 siswa tersebut ke Surabaya untuk diteliti lebih lanjut. Denik menjelaskan bahwa kondisi ke-6 siswa hanyalah gejala ringan dan sedang menjalani isolasi dengan pantauan ketat. Pihaknya memberikan rekomendasi kepada sekolah setempat untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring. Atas temuan kasus tersebut, dia berpesan kepada siswa, orang tua siswa dan seluruh warga sekolah untuk memperketat penerapan protokol kesehatan. Selain selalu menaati protokol kesehatan, Pemkot Madiun kini juga terus gencar melakukan berbagai langkah antisipasi pencegahan penularan virus COVID. Salah satunya dengan menyiagakan mobil masker keliling, melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah tempat publik, serta jalan protokol dan menggerakkan vaksinasi penguat atau dosis ketiga. Sesuai data di Kota Madiun, kasus COVID-19 hingga Jumat 4 Februari 2022 telah mencapai 7.351 orang. Dari jumlah tersebut, 6.796 orang diantaranya telah sembuh. 5 orang dalam perawatan, 39 orang menjalani isolasi terpadu, dan 511 orang meninggal dunia. Lindungi keluarga Anda dengan Milosti Oil. Milosti Oil merupakan healing oil terbaik saat ini, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milosti Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milosti Oil. Jadikan Milosti Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Berita selanjutnya datang dari Jakarta. Pemerintah diminta cari solusi akibat kelangkaan dan mahalnya pupuk. Persoalan pupuk masih menjadi masalah serius yang dihadapi para petani saat ini. Bukan cuma petani sawit, tapi juga seluruh petani di sektor pertanian lain di Indonesia. Pupuk subsidi yang harganya terjangkau sangat langka dan sulit didapat. Sementara pupuk kimia non-subsidi harganya sangat mahal. Dalam setahun terakhir harganya naik hingga 2 kali lipat. Keadaannya sekarang petani itu diminta berproduksi maksimal, tapi malah harga pupuk yang makin tinggi. Kata anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yakni Abdul Wahid. Dia mengingatkan agar pemerintah segera mencarikan solusi untuk masalah petani ini. Dia meminta solusi yang menguntungkan semua pihak, bukan cuma produsen pupuk tetapi juga menguntungkan bagi petani. Sebenarnya pupuk itu adalah tanggung jawab pemerintah, bagaimana pengadaannya sehingga terjangkau oleh masyarakat. Tujuannya supaya produksi dengan biaya jadi seimbang. Jadi petani juga untung, dan pemerintah tidak rugi. Bahkan pengusaha juga dapat untung. Menurutnya saat ini, keberpihakan pemerintah terhadap petani sawit masih rendah. Pasalnya sudah berbulan-bulan petani mengeluhkan kondisi tersebut. Namun pemerintah tidak kunjung mencarikan solusi meski punya kewenangan untuk membuat kebijakan. Lindungi keluarga Anda dengan Milosti Oil. Milosti Oil merupakan healing oil terbaik saat ini, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milosti Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milosti Oil. Jadikan Milosti Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822
0829 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Berita selanjutnya kita beralih kepada ekonomi. Waspada kelangkaan kebutuhan pokok jelang puncak kasus COVID-19 varian Omicron. Ekonom Center for Strategic and International Study, yakni Fajar Hirawan, berharap pemerintah mengantisipasi ketersediaan bahan pokok seiring peningkatan kasus COVID-19 akibat varian Omicron. Melonjaknya kasus harian kemungkinan akan kembali memaksa pemerintah untuk memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengetatan mobilitas masyarakat. Dampaknya adalah potensi kenaikan harga bahan pokok akibat berkurangnya mobilitas manusia dan membuat kelangkaan berbagai bahan pokok. Menurutnya, pemerintah harus memastikan jalur distribusi kebutuhan pokok tidak terganggu jika nantinya terjadi pembatasan mobilitas ataupun menurunnya kembali kegiatan masyarakat akibat kekhawatiran terhadap Omicron. Selain itu, Fajar mengatakan bahwa diperlukan bantuan sembako dari pemerintah jika memang nantinya akan ada pembatasan kembali akibat COVID-19 varian Omicron. Meski pada dasarnya sudah terdapat bantuan pangan non-tunai dari pemerintah, kebijakan ini harus diperluas cakupannya dan perlu ada perlakuan khusus di masa pembatasan mobilitas jika memang diberlakukan lagi. Sementara, ia menyebut bahwa kenaikan kasus COVID-19 varian Omicron berpotensi mempengaruhi ketenaga kerjaan di tanah air, terutama dari segi pengangguran. Untuk mengantisipasi masalah ini, perlu ada skema bantuan sosial, memfasilitasi pekerja yang rentan kehilangan pekerjaan walaupun bersifat sementara, agar setidaknya masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Baiklah sahabat pendengar Gantari, sampai di sini dulu saya menemani Anda. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan berita terupdate dari Gantari. Saya Lamtiar Sihombing pamit undur diri, sampai jumpa.